Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas cara menentukan dimensi dari besaran turunan. Disimak sampai selesai ya videonya. Untuk menentukan dimensi dari besaran turunan, langkah pertama adalah tentukan terlebih dahulu rumus untuk mendapatkan besaran tersebut. Kemudian, tentukan satuan internasional dari rumus yang telah dituliskan, dan terakhir kita bisa dapatkan dimensinya. Pada soal yang pertama, besaran luas bisa didapatkan dari rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Satuan dari panjang adalah meter, kemudian dikali dengan satuan dari lebar adalah meter, sehingga satuannya adalah meter pangkat 2. Jadi dimensinya adalah L pangkat 2. Kemudian untuk nomor 2 yaitu kecepatan. Nah, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Satuan dari jarak adalah meter, dibagi satuan dari waktu adalah sekon. Jadi sama dengan meter dikali sekon pangkat negatif 1. Sehingga untuk dimensinya meter adalah L, sedangkan sekon dimensinya adalah T. Jadi L dikali T pangkat negatif 1. Soal yang ketiga adalah percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan per waktu. Satuan dari kecepatan tadi kita dapatkan meter dikali sekon pangkat negatif 1. Kemudian dibagi lagi dengan satuan waktu yaitu sekon. Sehingga percepatan mempunyai satuan meter dikali sekon pangkat negatif 2. Jadi dimensinya adalah L dikali T pangkat negatif 2. Soal yang keempat yaitu frekuensi. Bisa kita dapatkan dari rumus frekuensi getaran, yaitu jumlah getaran per satuan waktu. Jumlah getaran tidak memiliki satuan, kita tulis saja 1. Kemudian dibagi satuan dari waktu adalah sekon. Maka satuan dari frekuensi adalah sekon pangkat negatif 1. Sehingga dimensinya adalah T pangkat negatif 1. Soal yang kelima yaitu massa jenis. Massa jenis rumusnya adalah massa per volume. Satuan dari massa adalah kilogram, sedangkan volume satuan internasionalnya adalah meter pangkat 3. Jadi satuan dari massa jenis adalah kilogram dikali meter pangkat negatif 3. Maka dimensinya untuk kilogram adalah M dikali dimensi dari meter pangkat negatif 3 adalah L pangkat negatif 3. Maka dimensi dari massa jenis adalah M dikali L pangkat negatif 3. Soal selanjutnya adalah gaya atau F. Kita mengetahui ada beberapa macam gaya seperti gaya magnet, gaya listrik, gaya berat, dan sebagainya. Kita gunakan di sini rumus dari gaya adalah M dikali A, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan A adalah percepatan dengan satuan meter dikali sekon pangkat negatif 2. Sehingga dimensinya adalah M dikali L dikali T pangkat negatif 2. Soal nomor 7 yaitu tekanan. Nah, besarnya tekanan adalah besarnya gaya yang diberikan kepada ruas bidang tekan, jadi F per A. Tadi kita dapatkan F atau gaya, satuannya adalah kilogram dikali meter dikali sekon pangkat negatif 2. Sedangkan luas bidang tekan atau luas, satuannya adalah meter pangkat 2. Sehingga bisa kita coret, meternya adalah meter pangkat 1 dibagi meter pangkat 2 menjadi meter pangkat negatif 1.
Jadi sama dengan kilogram dikali meter pangkat negatif 1 dikali sekon pangkat negatif 2. Sehingga dimensinya adalah M dikali L pangkat negatif 1 dikali T pangkat negatif 2. Sedangkan untuk energi bisa kita gunakan rumus dari energi potensial, yaitu M dikali G dikali H, di mana M adalah massa, sedangkan G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Jadi, satuan dari M adalah kilogram, sedangkan satuan dari percepatan gravitasi sama dengan percepatan, yaitu M dikali S pangkat negatif 2, sedangkan ketinggian satuannya adalah meter. Jadi, satuan dari energi adalah kilogram dikali meter pangkat 2 dikali sekon pangkat negatif 2. Kita dapatkan di sini dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 2. Yang ke-9 yaitu daya. Jadi besarnya daya adalah W, yaitu usaha atau energi per satuan waktu. Kita dapatkan tadi rumus dari energi adalah kilogram dikali meter pangkat 2 dikali sekon pangkat negatif 2. Kemudian dibagi lagi dengan satuan waktu yaitu S. Jadi satuan dari daya adalah kilogram dikali meter pangkat 2 dikali sekon pangkat negatif 3. Sehingga dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 3. Untuk yang nomor 10, muatan listrik atau Q. Nah, muatan listrik adalah kuat arus listrik dikali waktu. Kuat arus listrik satuannya adalah ampere, sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Nah, jadi untuk ampere dimensinya adalah I dan sekon dimensinya adalah T. Jadi dimensi dari muatan listrik hampir sama dengan rumusnya, jadi I dikali T. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.